materi pecahan. Kita belajar apa ya teman-teman? Yang pertama, mengenal pecahan melalui benda konkret. Yang kedua, mengenal nama dan bilangan pecahan. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Yang keempat, membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Yang kelima, membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Dan yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di semester 1, teman-teman sudah belajar tentang pecahan. Contohnya, di sini ada pecahan. Masih ingat ini namanya siapa pecahannya? Betul, ini namanya 3/4. Ulangi ya, ini namanya 3/4. 3 di sini namanya itu pembilang atau penyebut teman-teman? Betul, 3 itu sebagai pembilang. Pembilang itu letaknya ada di atas, sedangkan angka 4 ini sebagai penyebut, letaknya ada di bawah. Jadi pecahan itu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pembilang di sini memiliki bilangan-bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat itu ada angka negatif, 0, dan angka positif. Sedangkan penyebut itu terdiri dari bilangan-bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama kita akan belajar tentang mengenal pecahan melalui benda konkret dan mengenal nama dan lambang pecahan. Di sini ibu memiliki buah semangka. Buahnya ada 1. Selanjutnya, ibu memotong 1 buah semangka menjadi 2 potong semangka. Jadi berapa pecahannya teman-teman dari gambar ini? Betul, jadinya 1/2 buah semangka. Jadi ibu itu tadi memotong 1 buah semangka dipotong jadi 2. Maka nilai pecahannya itu 1 buah semangka per 2 potong semangka. Lambangnya 1/2, namanya 1/2. Untuk lambang itu jawabannya berupa angka dan nama berupa huruf. Selanjutnya, jika ibu memotong menjadi 4 potong semangka, pecahannya menjadi apa ya teman-teman? Yap, jadi 1/4 buah semangka. Ibu memotong 1 buah semangka menjadi 4 potong semangka. Maka nilai pecahannya 1/4 dengan lambangnya 1/4 dan nama 1/4. Untuk contoh lainnya, di sini ayah memiliki papan kayu, 1 papan kayu. Selanjutnya, ayah memotong papan kayu dengan ukuran yang sama. Ini ayah potong kayu berapa? Dihitung 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 potongan kayu dengan ukuran yang sama. Jadi pecahannya berapa teman-teman? 1/4 papan kayu. 1 potong papan kayu dipotong menjadi 4 potong kayu. Maka nilai pecahannya 1/4, lambangnya 1/4, namanya 1/4. Selanjutnya, jika 1 papan kayu dipotong lagi menjadi 8 potong kayu. Hitung ya, ini papan kayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka pecahannya bagaimana teman-teman? Jadinya 1/8 papan kayu. 1 papan kayu dipotong menjadi 8 potong kayu. Maka nilai pecahannya 1/8. Gampang kan teman-teman? Untuk selanjutnya kita belajar tentang sebelum materi selanjutnya, bagaimana jika ayah memotong kayunya itu tanpa mengukur? Apakah termasuk pecahan? Jadi ayah motong kayu tapi tidak diukur, jadi nanti ukurannya berbeda-beda. Nih seperti ini kayunya. Ini kayu 1, kayu 2, kayu 3. Di sini daerah kayunya itu sedang, sedangkan ini kayu yang kedua itu daerahnya kecil, luas daerahnya kecil. Terus yang kayu ketiga daerahnya itu lebih luas. Jadi kan ini berbeda-beda ya. Berarti bukan termasuk pecahan karena memiliki luas daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Di sini ada tanda lebih besar, ini lebih besar, ini tanda dari lebih besar. Yang kedua ini tanda lebih kecil. Teman-teman ingat ya, ini lebih besar, ini lebih kecil. Di sini ada kotak. Di sini ada kotak yang diarsir dan ada kotak yang tidak diarsir.
Di sini ada kotak yang diarsir, ada berapa ya? Hitung bareng-bareng. 1, 2. Jadi ada 2 kotak yang diarsir, kita tulis 2 per, sedangkan semua kotak baik yang diarsir dan tidak diarsir. Hitung 1, 2, 3, 4. Jadi penyebutnya 4. Jadi dari kotak ini nilai pecahannya itu 2/4. Selanjutnya, nah di sini sama, semuanya ada 4 kotak. Di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti nilainya pembilangnya 3 per, semua kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Di sini itu terlihat ya bahwa di sini itu penyebutnya sama-sama 4. 2/4, 3/4. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Kita lihat daerah di gambar ini. Ini luas daerah di kotak pertama, ini luas daerah kotak di kotak kedua. Ini luas daerahnya. Mana yang lebih besar? Ini ya yang lebih besar. Kotak 2 lebih besar dari kotak pertama. Berarti kotak pertama lebih kecil. Berarti lebih kecil itu tandanya ini. Lebih kecil dari kotak kedua, atau 2/4 lebih kecil dari 3/4. Untuk contoh selanjutnya, ingat ya, tanda lebih kecil, tanda lebih besar. Di sini pecahannya apa ya teman-teman? Yang diarsir ada 2 per, semuanya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Sedangkan kotak yang kedua yang diarsir 1, 2. 2 per, semua kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak seluruhnya. Kotak pertama 2/4, kotak kedua 2/6. Dari pecahan kedua ini, mana yang sama, pembilang atau penyebut? Ya teman-teman ya, yang sama itu pembilang. Pembilangnya itu sama-sama 2. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Di sini itu luas daerah kotak A, ini luas daerah kotak B. Mana yang lebih besar ya teman-teman? Betul, yang lebih besar itu 2/4. Karena dilihat dari gambar, daerah ini lebih luas atau lebih besar dari daerah di kotak kedua. Untuk contoh selanjutnya, di sini itu ada yang diarsir ada berapa kotak? 1 per, semua kotak ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kotak semuanya. Sedangkan ini yang diarsir itu ada 1, 2, 3. 3 per, ada berapa kotak semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak semuanya. Jadi mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Kita lihat gambar daerah kotak A dan gambar daerah kotak B. Ya misalkan ini kotak A, ini kotak B. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar A atau B dari luas daerah ini? Terlihat ya teman-teman ya, lebih besar B, berarti A itu lebih kecil dari B, atau 1/3 lebih kecil dari 3/5. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Di sini ada 2 pecahan. Yang pertama 6/15, yang kedua 7/15 dengan operasi penjumlahan. Yang pecahan pertama ini penyebutnya, maksud saya pembilangnya itu 6. Dan pecahan yang kedua pembilangnya 7. Jadi di sini pembilangnya 6, di sini pembilangnya 7, berbeda. Sedangkan pembilang kedua pecahan ini sama-sama 15. Karena penyebutnya sama, kita langsung bisa menghitung pecahan tersebut. Yang pertama yang dihitung itu pembilang 6 ditambah 7 berapa?
Betul, 13. Per, karena di sini penyebutnya sama, berarti tidak perlu dihitung, sama tetap 1 sama 5, 15. Jadi hasilnya 13 per 15. Jadi kalau penyebutnya itu sama, tinggal dihitung langsung. 6 tambah 7, 13. Karena penyebutnya sama, berarti per tetap sama, 15. Selanjutnya untuk pengurangan. Pengurangan sama ya, di sini ada dua pecahan, 17 per 9 dikurangi 11 per 9 dengan pembilang 17 sama 11 dan penyebutnya sama-sama 9. Penyebutnya sama, berarti kita tinggal menghitung 17 dikurangi 11. Berapa teman-teman? Betul, 6 per, karena penyebutnya sama berarti berapa teman-teman? Ya, tetap 9. Pintar. Selanjutnya kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan nih, dicampur. Tadi kan hanya penjumlahan dan pengurangan, sekarang ada penjumlahan dan ada pengurangan. Dan di sini juga ada 3 pecahan. Tadi kan hanya 2 pecahan, sekarang 3. Di sini ada 13 per 5, 6 per 5, 10 per 5. Yang pertama pembilangnya 13, yang kedua pembilangnya 6, yang ketiga pembilangnya 10. Dan penyebut di sini ketiga pecahan itu sama, masing-masing penyebutnya 5. Berarti kita boleh langsung menghitung. 13 ditambah maksudnya 13 ditambah 6 berapa? 19. Setelah ditambah dikurang. Berarti 19 dikurangi 10 berapa? Betul, 9 per, karena penyebutnya sama berarti tetap per 5. Untuk contoh yang lain, yang pertama ada 2 pecahan, ada 7 per 8 ditambah 5 per 8. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya. Yang pertama 7 ditambah 5 berapa teman-teman? Betul, 12 per 8. Selanjutnya untuk yang kedua 4 per 21 ditambah 9 per 21. Tinggal dihitung, 4 ditambah 9 sama dengan berapa teman-teman? Betul, 13 per 21. Untuk selanjutnya yang ketiga ada 5 per 19 ditambah 9 per 19. Kita tinggal menghitung pembilangnya ya teman-teman, karena penyebutnya sudah sama. 5 tambah 9 berapa teman-teman? Yap, 14 per 19. Untuk penjumlahan pecahan sudah paham ya teman-teman. Selanjutnya kita ke pengurangan. Di sini operasi pengurangannya itu ada 15 per 12 dikurangi 5 per 12. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya. 15 kurangi 5 sama dengan 10. Penyebutnya sudah sama, tinggal ditulis per 12. Selanjutnya untuk pengurangan yang kedua, 13 per 14 dikurangi 10 per 14. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung 13 per 10. Berapa teman-teman? Betul, 3 per 14. Penyebutnya sama, tinggal ditulis ulang. Selanjutnya 13 per 7 dikurangi 5 per 7. 13 kurangi 5 berapa? Betul, 8 per 7. Untuk selanjutnya operasi campuran, 13 per 8 ditambah 2 per 8 dikurangi 10 per 8. Karena penyebutnya sama-sama 8, kita tinggal menghitung pembilangnya. Di sini 13 ditambah 2 berapa? 15. Selanjutnya setelah ditambah dikurang, 15 dikurangi 10 berapa? Pintar, 5 per, karena penyebutnya sama tinggal ditulis ulang, 8. Gampang ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, 20 per 17 dikurangi 10 per 17
ditambah 5/17. Penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung pembilangnya. 20 dikurangi 10. Perhatikan operasinya ya teman-teman biar tidak keliru. 20 kurangi 10 itu berapa? Ya, tuh 10. Setelah dikurang, tinggal ditambah. 10 ditambah 5 sama dengan, betul, 15 per, penyebutnya sudah sama, tinggal ditulis 17. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi pecahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.